Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon, guys. Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman pun di rumah saya doakan selalu dalam keadaan sehat sekeluarga dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mau mereaksi video yang menurut saya sangat menarik dari judulnya ini ya guys ya. Jadi dimana judulnya ini adalah hati-hati itu jebakan, timnas berpura-pura lemah agar lawan tertawa di awal dan menangis di akhir. Ini judulnya serem juga nih. Jadi ibaratnya itu timnas bertopeng ya guys, bertopeng seperti tim lemah. Ya, jadi saya menemukan video ini di channelnya Icam Sport. Ya, buat teman-teman boleh kunjungi channelnya Icam Sport. Ya, dia itu membahas seputar sepak bola Indonesia, guys. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja saksikan video lengkapnya. Apakah kalian sadar, ada sebuah topeng yang dikenakan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga? Sebuah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan mengelabui tim-tim lainnya. Sebuah timnas yang berkamuflase adalah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana timnas Indonesia menunjukkan wajah palsunya di dunia. Ia tampak berlebihan memang. Namun coba perhatikan bagaimana pada awalnya tim ini sungguh jadi tim yang dianggap paling enteng. Bayangkan saja, timnas Indonesia memulai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dengan menempati ranking 134. Yang dengan ranking itu, timnas Indonesia harus bertempur melawan tim seperti Jepang di posisi 17 dan Australia di posisi 23 ranking. Ya, memang seperti kita ketahui ya, teman-teman mungkin juga tahu semua bahwa pada saat timnas kita masuk grup C itu ranking FIFA-nya masih di 134 FIFA. Nah, bertemu dan satu grup itu dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, bahkan Cina dan Bahrain pun termasuk tim kuat di Asia ya guys, salah satu tim kuat di Asia. Ya, tapi pada kenyataannya yang banyak digembar-gemborkan bahwa timnas ini hanya tim underdog yang bakal jadi lumbung gol bagi peserta tim di grup C lainnya. Dan ternyata semua itu tidak benar dan justru malah sebaliknya. Yang buat bikin neraka itu justru dari timnas Indonesia guys. Timnas Indonesia lah yang buat grup C itu jadi neraka. Seperti itu guys. FIFA. Dengan jarak yang terpaut sangat jauh, bagi negara lain, timnas Indonesia itu terlihat seperti tim yang syukur-syukur bisa lolos ke ronde 3 dan nantinya akan dibantai oleh peserta di grup C. Sialnya, tim ini sungguh sulit untuk diprediksi. Sebuah tim yang dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun dari dalam, mereka sungguh punya mimpi gila untuk menembus impian Piala Dunianya. Timnas Indonesia bahkan seperti tak peduli bagaimana pandangan remeh dari negara lain. Maka jangan heran, pidato We Believe dari Jai Itses seperti membawa pesan yang begitu mendalam. Nobody believes in us, but we believe! We believe! Biarkan dunia merendahkan kita. Biarkan tak ada yang percaya jika timnas Indonesia akan berhasil menembus Piala Dunia. Namun satu-satunya yang harus percaya adalah kita, bangsa Indonesia. Karena hanya kita yang mampu menghidupkan keyakinan ini hingga menjadi kenyataan. Jelas terlihat jika timnas Indonesia ingin jadi negara pertama yang dengan ranking seratusan FIFA namun mampu tembus ke Piala Dunia. Ya, timnas ini jelas sedang berkamuflase agar seolah-olah terlihat lemah. Namun saat negara-negara lain mencoba menganalisis tim ini dengan lebih serius,
maka yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan jika negaranya akan jadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Arab Saudi sudah menjadi korban pertama, bahkan sampai menumbalkan pelatih sekaliber Roberto Mancini. Dan Australia juga menjadi korban selanjutnya dengan mengganti pelatih mereka. Bayangkan saja, mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit, tapi punya market value gila-gilaan, yaitu hampir mencapai setengah triliun rupiah. Yang angka itu berkali-kali lipat di atas Bahrain dan China, yang masing-masing memiliki market value 158 miliar dan 174 miliar. Yang membuat tim-tim dari negara lain semakin yakin jika timnas Indonesia sedang berkamuflase, yaitu apalagi kalau bukan soal karir dari para pemainnya. Bayangkan saja betapa terkejutnya mereka saat pertama kali mencari tahu jika ternyata kapten timnas Indonesia yaitu Jai Itses merupakan pemain yang bermain di Serie A. Walaupun ada beberapa komentar yang sedikit membuat kita tertawa. Kemudian ada Messil Hers, pemain muda yang bermain untuk tim papan atas Liga Belanda yaitu FC Twente. Yang pemain ini punya market value sangat tinggi, yakni 156 miliar. Atau bahasa kasarnya, Mei seorang diri saja, harga pasarnya bahkan setara dengan seluruh pemain di timnas Bahrain. Wow, gila ya. Gokil. Juga ada Kelvin Verdonk, seorang fullback kiri yang menjadi andalan dari tim kuat Liga Belanda, yaitu NEC Nijmegen. Dan yang paling membuat panik, tentu saja saat mereka mencoba mencari tahu tentang seorang pemain timnas Indonesia bernama Kevin Dix. Mungkin yang ada di benak... Nah, si Kevin Dix ini guys, baru-baru bursa transfer ini, dia berhasil bermain di Bundesliga, Liga Jerman ya guys. Itu di Borussia Mönchengladbach, ya itu emang udah resmi ya, dia memang sudah bermain di Borussia Mönchengladbach yang tadinya kan di FC Copenhagen, dan dia pindah ke Borussia Mönchengladbach. Itu artinya timnas orang Indonesia pertama yang bisa bermain di Bundesliga. Mantap. Mereka saat itu adalah timnas macam apa ini? Rankingnya 127. Namun ada pemainnya yang bermain di Bundesliga, yaitu bermain untuk tim Borussia Mönchengladbach. Sungguh fakta-fakta ini sangat sulit untuk dicerna. Selain itu yang membuat timnas Indonesia semakin sempurna dengan kamuflasenya, tentu saja ada si pemikir di belakang layar yang siap meramu dan menemukan cara terbaik untuk meloloskan timnas Indonesia dari grup C. Ya, dialah Alex Pastoor, seorang pelatih juga yang kejeniusan taktiknya sudah sangat dikenal di Belanda sana. Dia merendah saat ditanya apakah kamu yang menjadi asisten Kluivert atau Kluivert yang menjadi asistenmu, dan Alex Pastoor menjawab, Ben jij assistent van Kluivert of is Kluivert assistent van jou? Ik assistent van hem. Ja? Daar klinkt twijfel in door. Serieuze trainer dan. Ya, walaupun kita semua tahu jika Sir Alex lah yang nantinya akan berjibaku dengan idenya untuk menemukan dan menyusun taktik terkuat bagi timnas Indonesia. Kemudian hal yang membuat timnas Indonesia semakin sulit untuk dianalisa adalah akan kembalinya si tembok tinggi yaitu Elkan Bagot. Juga timnas Indonesia akan ketambahan 2 pemain, yaitu Jero Ridwold dan Ole Romeni. Coba kita perhatikan, ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pemberitaan timnas belakangan ini. Jika dulu yang membahas timnas kita hanyalah media-media lokal dan sesekali media-media ASEAN yang isinya hanyalah mencari keburukan dari timnas Indonesia itu sendiri. Namun saat ini media luar juga seperti berebut memberitakan tentang timnas Indonesia. Mulai dari ESPN, Media 433, bahkan sekaliber Fabrizio Romano pun menjadikan berita timnas Indonesia sebagai berita eksklusif di laman medianya. Dan untuk influencer dunia pun, kita sudah tak menghitung lagi berapa banyak dari
bahkan sampai subuh pun juga dihajar sama supporter. Saking excitednya mereka untuk menyaksikan timnas kebanggaan mereka bertanding. Dan sebagai penutup, kita mungkin diremehkan, tapi kita tak akan pernah mau untuk membiarkan. Karena Garuda tak terlahir untuk berjalan, melainkan diciptakan untuk terbang. Ya guys, jadi itulah video yang memberikan sedikit informasi tentang perjalanan timnas kita yang berjuang dari round 1 hingga ke round 3 dan mencapai ke round 3 itu masuk ke grup neraka lagi, grup C ya kan, yang dihuni dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia dan Saudi Arabia. Ya ternyata memang sepertinya bertopeng ya guys ya, timnas kita ini yang mungkin di banyak prediksi orang bahwa tim kita lah yang paling lemah, yang bakal jadi lumbung gol dari tim-tim kuat di grup C lainnya ya guys. Tapi pada kenyataannya dan pada realitanya itu berbeda sekali guys di lapangan. Buktinya kita masih sanggup di posisi 3 klasemen grup C yang menyisakan 4 pertandingan lagi ya guys. Di laga sisa ini kita bertemu dengan Australia di kandang Australia dan Bahrain dan Cina, terakhir Jepang. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan info-info yang bermanfaat buat teman-teman semua dan menghibur teman-teman semua di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.